Itu contoh. Contoh yang lain, siapapun yang meyakini janji Allah dalam Al-Quran, juga apa yang disampaikan dalam Al-Quran, janji-janjinya, ancamannya, bahwasanya diantaranya Allah akan bersama dengan orang-orang yang beriman, itu fakta lapangan. Kemarin di Saudi ada yang menghebohkan, satu Saudi sempat heboh gara-gara kisah seorang wanita di kota Madinah. Anak ini masih gadis, belum nikah dan sangat solehah. Dia selalu belajar di Masjid Nabawi, ikut halaqah ulama. Dia duduk antara maghrib isya, habis isya pulang ke rumahnya. Biasanya kalau dia pulang dijemput oleh ayahnya atau kakaknya, laki-laki, mahramnya jemput dia. Hari itu ternyata ayahnya sama kakaknya ini diundang oleh kerabatnya keluar dari kota Madinah sehingga mereka tidak bisa jemput. Ibunya di rumah nggak bisa jemput, nggak mungkin. Maka dia pikir karena masih ramai, dia naik taksi dari Masjid Nabawi, naik taksi. Dengan hikmah Allah terjadi. Supir taksi ini tidak tahu, padahal perempuan sudah pakai cadar. Biasanya orang kalau pakai cadar itu tidak ada fitnah kan gitu. Alisnya ditutup, tinggal bola matanya, apanya mau buat tertarik gitu. Ya. Tertutup fitnah itu kan gitu. Tapi subhanallah syaitan menggoda. Perempuan laki-laki ini supir taksi tiba-tiba membawanya ke arah padang pasir, agak keluar dari kota Madinah, dikunci semua pintu, dia mau teriak-teriak pun tidak terdengar. Dengan kecepatan tinggi, dengan hikmah Allah sudah di padang pasir. Hingga ceritanya begitu. Maka dia berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, aku mengimani kitabmu, Al-Quran. Benar apa yang kau janjikan di dalamnya. Dan engkau menjanjikan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Saya sudah jaga kesucian kehormatan saya sudah berusaha untuk menutup aurat, saya sudah berusaha menghadiri majelis ilmu, saya sudah berusaha menjaga ibadah-ibadah, meninggalkan yang kau larang ya Allah. Tapi orang ini mau niat jahat dengan saya, jangan kau buat dia mengganggu melakukan itu. Orang ini sudah seperti beringas, binatang yang manusia yang berubah seperti binatang, sudah mau menjamah perempuan ini. Tiba-tiba subhanallah di tengah-tengah padang pasir gelap, memang sudah dengan hikmah Allah sudah sampai ke sana gitu. Dari kejauhan ada mobil datang, tidak tahu dari mana arahnya, dengan lampu yang terang, ya, lampunya nyorot ke taksi itu. Waktu supir taksi lihat, dia ketakutan. Dia tahu ini sudah datang ke arahnya, karena mobil itu ke arahnya. Lalu kemudian dia lari, supir taksi ini. Si perempuan ini melihat, lari, dia buka pintu, dia keluar. Mobil itu pas parkir dekat taksi, dan ternyata ayah sama kakaknya datang. Dia tidak pernah sampaikan, dia tidak bisa telepon, tidak sampaikan masalah itu. Maka yang terjadi adalah dikasih isyarat suruh naik di mobil. Naik dari di mobil ayah sama dia, kena ketakutan sekali. Sempat tadi akan dijahati oleh orang ini, maka dia tidak banyak bicara. Sampai diantar ke rumah, kakaknya bilang, turunlah kau istirahat, naik ke atas sama ibumu, saya sama ayah lagi ada urusan. Turunlah dia, dengan tidak ada kecurigaan sedikit pun, dia pun naik ke apartemennya. Begitu dia bel, subhanallah, dibuka apartemen, ayah dan kakaknya sama ibunya lagi duduk. Ternyata ayah sama kakaknya baru tiba, gitu kan? Baru tiba di apartemen. Dia pingsan tiba-tiba anak perempuan ini. Waktu sadar dia tanya, kenapa? Ditanya Maya, kenapa kau pingsan? Dia bilang, ayah sama dia kakaknya, kakak tadi jemput saya enggak di padang pasir? Dia bilang, enggak, kami enggak pernah jemput. Dia bilang, demi Allah tadi kalian datang dengan mobil kalian dan menjemput saya, dan saya selamat. Tadi saya hampir dijahati oleh supir taksi, diceritain panjang lebar sama dia. Akhirnya pada saat dikonsultasikan dengan beberapa ulama di Masjid Nabawi, mereka mengatakan itu pertolongan dari Allah datang. Bukan mustahil Allah mengutus para malaikatnya. Keyakinan ini harus ada memang. Kekuatan Allah SWT luar biasa. Kasus yang hampir sama terjadi seorang muslimah di Amerika ini, baru saya tangkap informasinya 4 hari, 5 hari yang lalu. Saya membaca dari artikel yang saya dapatkan. Ini juga sempat menjadi buah bibir di para dai-dai di sana. Ada seorang wanita muslimah, dia tinggal di sebuah pemukiman. Pemukiman itu ternyata dari kecil memang orang tuanya juga tinggal di situ. Itu kalau malam, dia rumahnya ujung gang, dan gang ini setiap malam memang tempat lewat gitu, tempat lewat antara dua jalan besar sana, jalan besar, tapi rumahnya di situ. Di tengah-tengah gang itu memang ada geng-geng orang dari kulit hitam
yang setiap malam mengganggu orang lewat, kalau perempuan diperkosa, membunuh, berantem, mabuk-mabukan, udah ugal-ugalan deh. Dia bilang, saya selalu berusaha pulang dari kampus sebelum terbenam matahari sore, udah pulang di rumah. Jadi nanti besok pagi terang matahari, kalau sudah terang matahari, itu mereka tidak pernah ada di situ. Nanti malam sudah mulai terbenam sampai menjelang subuh mereka buat kekacauan tuh. Perempuan ini bilang, satu hari pernah terjadi keajaiban. Nah, ini kisah nyata diangkat. Maka dia bilang, saya mau pulang, harus lewat gang itu, tapi telat dari kampus. Saya pulang sudah malam. Udah maghrib gelap, dan saya sudah lihat dari kejauhan geng-geng ini sudah ada, gangnya cukup panjang, tapi harus lewat situ nggak bisa. Ini rumahnya di situ, dekat situ rumahnya. Dia bilang saya mau lewat, begitu saya mau lihat dari kejauhan sekitar jarak mungkin 100 meter, di depan geng-geng itu ada satu perempuan lewat, kelihatannya bukan muslimah, tidak pakai tutup aurat segala lewat, terus tiba-tiba dikeroyokin sama mereka. Jadi banyak sekali, kemudian dibawa lari masuk ke dalam satu tempat di gang itu, lalu mereka memerkosa perempuan itu. Karena kedengaran dari teriakan-teriakannya, dan mereka seperti tim yang sudah mahir. Jadi 5-6 orang memerkosa, yang lainnya duduk di depan gang seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Saya tahu ini, perasaan saya mengatakan ini pemerkosaan, jelas terjadi. Orang itu ditarik secara paksa dan seterusnya, teriakan-teriakan terjadi. Dia bilang, saya pun waktu itu tidak ada pilihan lain. Mau pulang ke kampus nggak mungkin, mau ke tempat lain jauh, harus naik kereta api keluar dari situ jauh sekali. Rumah saya tinggal berapa langkah. Lalu saya pun pada saat itu tiba-tiba berdoa kepada Allah, mengatakan, ya Allah, aku telah menjaga kehormatanku, aku telah beriman kepada kepadamu, kepada kitabmu, kepada rasulmu, maka janganlah buat mereka ini menggangguku. Dia bilang, subhanallah, dia bilang, saya bertawakal kepada Allah, sudah lewat, apa yang terjadi terjadilah. Dia bilang, pada saat saya lewat di situ, yang lagi pegang botol minuman keras melemparnya, yang lagi merokok lempar rokoknya. Mereka semua tidak ada yang berani lihat saya dan menundukkan matanya, kayak nggak mau ngelihat. Saya pun dengan leluasa lewat. Saya heran melihat mereka, saya ketakutan tapi saya lewat saja. Sampai dia bilang, saya sampai di ujung gang. Saya nggak masuk ke rumah saya merasa saya punya tanggung jawab. Di ujung gang, di jalan raya yang sebelah ada kantor polisi. Saya pun datang melaporkan, ada kejadian begini. Polisinya segera menerima informasi, menyerang ke sana. Ternyata betul ada perempuan ditemukan, dan perempuan itu memang diperkosa, dan betul terjadi seperti yang disangka perempuan ini. Ringkas cerita, ditangkaplah geng tersebut, 20 orang lebih di bawah. Waktu dia bilang saya lagi duduk buat laporan, mereka lewat di belakang saya. Setiap kali mereka melihat saya langsung tundukin penjahatannya. Semua 20 orang itu. Padahal orang ini orang geng-geng yang badan-badan besar, penjahat-penjahat, penuh dengan tato-tato badannya dan segalanya. Tapi tidak mau melihat saya, dia bilang. Tidak berani, seperti orang tidak berani melihat saya. Selesai saya laporin, akhirnya mereka terbukti memang ada saksi, ada korban dan seterusnya, maka dipenjara. Selesai itu saya bilang, saya khawatir diri saya nanti jangan sampai mereka dendam. Saya mau datang ke mereka dan saya mau tahu sebenarnya apa yang terjadi ini. Kata perempuan itu, saya tiba-tiba berani untuk datang ke penjara, minta kepada polisi diantar oleh 2 orang polisi. Lalu begitu saya datang, saya lihat penjara lagi penuh dengan mereka, 20 orang ini. Waktu saya datang senyap, suara mereka hilang. Polisi pun sempat kaget. Lalu kemudian saya mengarah ke mereka, lalu saya melihat mereka semua tundukkan pandangannya. Lalu saya tanya, saya bilang, saya tadi yang melaporkan kalian di polisi. Saya yang laporkan kalian yang di polisi. Apakah kalian tidak marah dengan saya? Mereka tidak nyaut, tidak ada yang nyaut. Dia ulangi lagi, saya yang laporkan kalian di polisi, dan saya tinggal di tempat kalian berbuat kriminal. Saya lihat tadi kalian menangkap seorang wanita, saya yakin dia teriak, dan saya yakin kalian memerkosanya. Saya yang laporin. Apa kalian tidak marah dengan saya? Mereka diam, tidak nyaut apa-apa. Lalu yang ketiga, si perempuan ini bilang, saya tanya, dan ini yang membuat seluruh sekujur tubuh saya jadi lemah pada saat itu. Langsung jadi lemas. Saya bilang, saya mau tanya, kenapa tadi perempuan yang pertama lewat kalian perkosa? Kenapa waktu saya lewat kalian tidak perkosa? Kenapa kalian tidak ganggu saya? Dan kenapa sampai sekarang kalian tidak ada yang berani melihat muka saya? Maka satu orang di antara mereka yang paling besar badannya mengatakan, dari tadi waktu kamu lewat di gang dan sampai sekarang, kami melihat belakang kamu penuh dengan orang-orang yang postur tubuhnya berlipat ganda lebih besar daripada kami, menggunakan baju berwarna putih. Sampai sekarang memiliki senjata-senjata yang kami tidak bisa miliki. Kami pasti akan binasa dengannya. Sampai sekarang dia bilang, ini kamu berdiri depan kami masih melihatnya. Gara-gara itu mereka tidak berani melihat, gitu. Maka kata perempuan ini, saya tiba-tiba merasa lemas dan saya pulang ke rumah saya, dan akhirnya saya tambah yakin
dengan kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit kisah ya, sedikit kisah dari bagaimana orang-orang yang beriman kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan tentu banyak kisah-kisah yang lain. Mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan akan datang kita akan sebutkan pada saat terlintas. Namun saya